Halo teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Serie A. Video yang gue buat untuk ngebahas tentang klub-klub Serie A, kompetisi Serie A. Kalau klub-klub Serie A tuh tidak hanya ketika mereka berlaga di kompetisi Liga Italia, begitu juga dengan klub-klub Serie A yang berlaga di kompetisi Eropa. Tapi untuk kali ini gue gue akan ngobrol dengan penulis buku Pesta Bola dan Carveha ya, cara bacanya Carveha, gue nggak tahu. Nanti kita ngobrol langsung, namanya Mas Ilham Zada. Di Twitter ada, gue ketemu di Twitter, dia ini mantan wartawan Jawa Pos, gokil. Nanti kita ngobrol lah lebih dalam siapa Mas Ilham Zada, dan tapi seharusnya udah pada tahu sih, followersnya banyak dan interaktif semua. Gue tertarik ngobrol dengan Mas Ilham karena dia membahas tentang European Super League. Jadi pengen nanya sebetulnya apa sih European Super League, apa kaitannya dengan Liga Italia, kenapa Agnelli begitu ngotot pingin banget bergabung di European Super League. Bukan bergabung ya, bahkan dia mungkin inisiatornya bareng Perez, gue nggak tahu. Kemudian tadi dini hari tadi Mas Ilham Zada ini Milanisti loh, dan Milan baru aja dibantai Lazio 3-0. Gue bingung nih, di live score Milan peringkat 5, di beberapa website peringkat 4 ya. Intinya poinnya sama dengan Napoli dan Juve ya kalau nggak salah. Tapi kalau gue lihat-lihat nih, sebentar, Milan itu punya sisa-sisa lawan di kompetisi di pertandingan sisa itu. Sebentar. Nah, Milan itu akan lawan Benevento, Juve, Torino, Cagliari, Atalanta ya. 5 pertandingan terakhir. Juve dan Atalanta jelas nih, ini head to head yang mereka berebut Liga Champion. Artinya Milan dibandingkan semuanya nih, dibandingkan Atalanta, Napoli, Juventus, dan Lazio, mereka lawannya paling susah Milan. Karena harus ketemu head to headnya langsung, Juve dan Atalanta, rivalnya langsung. Kemudian lawan sisanya Benevento, Torino, dan Cagliari, tiga-tiganya sedang berjuang keluar dari zona degradasi. Jadi Milan nih paling hidup mati semua nih, semua pertandingan hidup mati. Dibandingkan Atalanta, dia ada lawan Sassuolo yang relatif udah aman, Genoa cukup 1 game lagi selesai. Atalanta juga agak berat, tapi kan poinnya masih ada di atas Milan. Napoli paling enteng. Nah itu dia, menarik sih, Milan nih akan ada di luar Liga Champions atau enggak. Lazio, dia punya tabungan 1 pertandingan, tapi ada lawan Roma, ada derby, jadi susah. Pinginnya sih Milan sama Juve terlempar dari zona Liga Champions, cuma ya udahlah ya, apapun itu Inter yang juara. Oke deh, langsung aja kita ngomong dengan Mas Ilham Zada. Selamat siang Mas Ilham. Siang. Ya, sehat ya Mas? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya senang sekali nih, saya langsung DM Mas Ilham begitu membaca tentang tweetnya Mas tentang European Super League. Saya DM dan tanggapannya cepat, dan yang bikin saya senang lagi adalah Mas Ilham adalah ternyata seorang Milanisti nih. Jadinya ya senang aja. Bosan ngobrol dengan teman-teman yang sepemikiran kan, maksudnya yang satu kubu kan, kadang kita lebih asik berdiskusi dengan yang beda kubu. Sebelumnya saya penasaran nih Mas, di Twitter Mas, saya lihat di biodatanya, dan kebetulan saya juga follow fandom ID. Mas menulis buku ya Mas, dan di belakang Mas nih banyak buku-buku. Latar belakang Mas penulis, wartawan, jurnalis, atau apa sih Mas? Dari kuliah atau gimana Mas? Kalau sekarang sih penulis aja. Kalau 1 dekade ya, dari 2000 sampai 2020 saya jurnalis di Jawa Pos. Kebetulan jurnalis olahraga, kebetulan saya berkesempatan untuk bertugas di event-event sepak bola internasional seperti Liga Champion, Piala Eropa, lalu Piala Dunia. Jadi saya yang liput langsung ke sana. Jadi saya bersyukur dengan kesempatan itu. Jadi di luar apa yang saya baca, saya bisa melihat, berinteraksi dengan sosok-sosok yang dulu waktu masa remaja saya ada di posternya gitu, di poster kamar saya. Wah, luar biasa banget. Gimana dulu Mas? Maksudnya mungkin ini bisa jadi kalau di usia saya sih dulu itu sebuah itu cita-cita banget tuh, kerja meliput hal yang kita sukai gitu ya.
Saya nggak tahu anak-anak zaman sekarang seberapa dulu kan kalau ngelihat Bung Rayana Jaka Surya gitu ya, dulu zamannya saya, wah ini gila banget ini gitu. Saya nggak tahu kalau anak-anak sekarang seberapa inginnya menjadi jurnalis di apa namanya di bidang olahraga. Tapi dulu Mas gimana Mas bisa masuk ke Jawa Pos jadi jurnalis, bisa akhirnya dikirim begitu. Itu kan berarti hebat banget Mas dulu background-nya. Ceritain dong Mas. Saya dulu saya lulusan ilmu politik ya. Saya lulusan ilmu politik di Muhammadiyah Malang, sarjana ilmu politik. Yang kalau sekarang umpama di koleksi buku-buku saya banyak buku bola ya, karena koleksi-koleksi buku saya ketika saya kuliah ya buku-buku politik, buku-buku filsafat itu tak sumbangkan ke teman-teman saya yang lain. Saya lebih senang sekarang kalau nggak baca novel ya baca buku bola. Bukan berarti saya nggak tertarik lagi baca buku politik, tapi mungkin ada orang lain yang lebih perlu dengan itu. Saya tak baca novel aja sama buku-buku bola biar rileks lah. Kalau dulu kan baca untuk memahami, untuk bisa kemudian jadi literatur dan lain sebagainya. Sekarang saya cuma baca untuk ya nikmati aja, udah nggak usah dihafal-hafalin, nggak usah. Iya. Beban ya membaca sebagai sebuah kewajiban itu beban ya Mas. Udah nikmatin aja, kalau bukunya enak dibaca, udah baca aja, nggak usah dipikir nanti bakal diinget enggak ya urusan nanti deh. Gitu. Lalu gimana Mas sampai akhirnya bisa di Jawa Pos terus akhirnya terpilih itu singkat aja Mas ceritain gimana sih Mas? Ya saya dulunya wartawan jurnalis bola lokal juga waktu era Deltras, era udah lama deh, era Jaya Hartono masih di Deltras. Era kejayaan Deltras lah, ada Claudio Proneto, Jose Sebastian Vasquez, itu mungkin tahun 2007-an mungkin. Jadi saya pengalaman saya liputan sepak bola nasional ya cuman sependek itu, jadi cuman sekitar 1 musim di Deltras, lalu kemudian nggak sampai 1 musim di Persebaya. Setelah itu sama kantor ditugasin untuk masuk ke dalam untuk membahas tentang sepak bola internasional. Kebetulan passion saya kan Serie A. Cocok. Ya cocok, kita namanya bekerja atas sesuatu yang kita suka kan ya cocok aja. Aku kan nulis sesuatu yang aku suka gitu ya, cocok aja. Mungkin karena cocok, passion, ya ketemu jalannya aja gitu. Lalu kemudian 2009 saya awalnya ditugaskan untuk final Liga Champions di Roma. Ketika itu Barcelona melawan Manchester United kalau nggak salah, tapi karena ada problem visa dan lain sebagainya saya telat daftar. Saya gagal untuk berangkat. Ya kecewa banget karena itu. Ya kecewa banget dong. Bayangin senang Liga Italia bakal datang ke Roma sekalipun itu bukan Serie A. Itu satu hal yang mendebarkan banget kan. Apalagi Milan jaraknya cuma 3 jaman gitu kan dari Roma. Kita lari-lari dikit pakai kereta api beres lah. Oke, gagal, tapi kemudian saya punya kesempatan yang lain di tahun yang sama, yaitu berangkat untuk Piala Dunia Antar Klub. Waktu itu Barcelona lawan Estudiantes di Abu Dhabi. Itu saya benar-benar, ketika mungkin anak-anak zaman ini tertarik, lihat Messi atau lihat Zlatan, tapi saat itu saya malah sangat berdebar ketika melihat Veron. Kenapa tuh? Ya iya, karena saya di masa remaja saya, Veron adalah sosok yang sekalipun dia bukan main Milan ya. Inter ya. Sekalipun dia bukan main Milan kan, dia pernah di Sampdoria. Kamunya di Lazio. Artinya bagi fans-fans lawas itu kan pemain-pemain dulu kayaknya penyihir banget yang keren gitu kan. Banget. Iya, kayak kerasa banyak pilihannya, bukan kayak sekarang dikuasai oleh Ronaldo. Itu aja ya. Bingung banget gitu. Igor Proti aja keren. Igor Proti. Oke, jadi ya itu awal saya. Kemudian ternyata ketika saya bertugas, saya menjalankan tugas dengan cukup baik, berkomunikasi dengan FIFA juga cukup baik. Kantor juga melihat, ketika saya ditugaskan hasilnya cukup baik, akhirnya terus ditugaskan. Tahun berikutnya saya Liga Champion, lalu tahun berikutnya lagi saya ke Piala Eropa di Ukraina sama Polandia. Yang saat itu Italia kalah di final dan saya sangat sedih ketika itu. Lalu kemudian
ke Brazil 2014, lalu kemudian 2016 ke Euro. Ya pengalaman-pengalaman itu yang memberikan saya sedikit banyak pengetahuan di luar apa yang saya baca. Ya. Itu sih. Lalu buku Mas bercerita tentang pengalaman dulu kah atau menganalisis tentang apa Mas? Kilas aja Mas. Oh, buku saya. Oh kebetulan ini. Nah, saya juga udah ngelihat ya. Iya, buku judulnya Pesta Bola dan Cerveza. Cerveza. Jadi ini lebih ke sebuah cerita. Saya bercerita tentang membagikan kepada para pembaca bagaimana sih atmosfer selama Piala Dunia, Euro, dan Liga Champions. Lalu bagaimana sih fans di sana, sikap fans dalam rivalitas umpama kayak waktu saya di Brazil. Kan Brazil sama Argentina tetanggaan. Bayangin dua negara yang saling gak cocokan banget karena saling membenci dalam konteks sepak bola. Lalu Indomalay ya? Iya, orang-orang Argentina begitu banyak datang ke Brazil. Jengkel banget kan orang Brazil. Nah, tapi gimana kok caranya agar tidak terjadi kerusuhan yang begitu besar? Nah, di dalamnya saya ceritakan semuanya. Jadi ibaratnya kayak di sini deh. Bayangin nih, kalau umpama Indonesia lawan Malaysia nih di Senayan. Lalu kemudian Indonesia pas tersingkir tuh, pas kalah tuh. Lalu kemudian fans Malaysia naik busway, naik Transjakarta itu, kemudian gebrak-gebrak sambil nyanyi-nyanyi, kapok Indonesia kalah gitu. Kira-kira selamat nggak itu fans Malaysia tuh? Habis. Nah, tapi kalau di Brasil nggak kayak gitu. Saya bagikan beberapa videonya yang saya tunjukkan, itu video yang saya bagikan, saya rekam sendiri ya. Justru ya itu dilakukan oleh fans Argentina di kereta api, bawah tanah, di kereta api yang untuk perjalanan dalam kota itu. Dan ya aman-aman saja, bisa aman-aman saja. Nah, proses itu kenapa bisa aman dan lain sebagainya. Menarik banget tuh. Semua saya bagikan di sana dalam buku itu. Baik, bagus banget. Seru-seru banget. Oke Mas, sekarang saya pengen nanya Mas tentang AC Milan di tahun 2002 musim ini nih. Menurut Mas, ini udah bagus banget ya sih Mas? Karena sejujurnya kalau menurut saya Milan ya tetap harus angkat topi lah dengan ada di 4 besar sekarang, sempat lama ada di Capolista, dengan skuad yang sebetulnya kalau diperbandingkan dengan Inter sama Juve bisa dikatakan nggak sekuat Inter dan Juve ya untuk komposisi pemainnya. Kalau Mas gimana menurut pandangan Mas? Apakah saya salah atau gimana? Di waktu di awal musim kan, bahkan sebelum waktu itu Milan mulai memimpin, saya kadang bercanda sama teman saya, wah ini momennya Milan nih. Momennya bukan untuk juara loh, momennya untuk nggak malu-maluin. Karena udah cukup lama nih malu-maluin, jadi ini mungkin momennya bagi Milan. Pertama karena apa, perencanaan perekrutan pemain nggak kayak dulu, nggak kayak jor-joran kayak dulu ya, benar-benar sesuai kebutuhan dan benar-benar sesuai dengan kantong. Nggak kayak dulu kan memang ngerekrut pemain yang habis masa kontrak tapi gajinya juga nggak karu-karuan, akhirnya jebol di gaji. Ada era-era di mana itu terjadi kan. Milan kayaknya tempat penampungan pemain gratis. Orang-orang soalnya ngomong, wah main gratis, tapi kan kontraknya gede, gajinya kan gede, yang akibatnya juga membuat keuangan tim juga parah. Nah, dalam 1 musim atau 2 musim terakhir itu mulai nggak dilakukan. Pemain-pemain muda dikumpulin, lalu tetap ya ada ya si senior macam Zlatan, lalu Cair, lalu belakangan Mandzukic. Mereka sebagai penyeimbang saja, namanya ya susah kan juara dengan anak-anak muda itu kan nggak memungkinkan. Apalagi sekarang jarak usia antara pemain Milan itu muda-muda banget, tua-tua banget. Tengah-tengahnya ini sedikit, padahal usia ideal ya usia tengah seperti apa yang terjadi pada Inter sekarang. Kalau Juventus kan ini sekarang sedang mengalami apa yang dialami Milan di era-era Ancelotti.
tuek-tuek. Jadi yang mudanya makin sedikit, tapi belakangan Juve juga sudah mulai mengumpulkan banyak pemain muda sih. Tapi secara umum masih hitungannya rata-rata cukup tua. Kalau Inter sih cenderung rata-rata masih banyak di usia produktif. Golden Age lumayan sih. Usia pengen juara lah, usia betul. Usia mau juara deh. Oke. Terus dengan sisa pertandingan ini, feeling dari analisis dari Mas Udah Ilham. deh, Inter. Enggak. Kita nggak membicarakan jarak yang sudah lebih dari kisaran 10 poin ini nih. Itu maksudnya Milan Juve ini tetap 4 besar atau karena Napoli tipis loh ini. Memang tipis, tapi sepertinya ya kalau melihat kestabilan selama Milan selama ini, sekalipun naik turun ya tapi kalau cuma target 4 besar bisa, masih belum akan meleset dari situ. Oke. Lalu saya sih percaya gitu, Juve sama Milan masih bisa tetap berada di 4 besar. Berarti satu lagi Atalanta lah ya. Napoli itu kita lihat nanti sih. Atalanta Milan masih ini loh, masih ketemu lagi loh sisa ini kan ya. Juve. Iya, masih ada. Juve Milan Atalanta kalau nggak salah ya. Oke Mas, terakhir tentang Milan, karena beberapa komentar dari yang nonton YouTube saya, kalau bikin konten jangan lebih dari 30 menit dong, kuota habis gitu. Jadi sekarang saya harus motong-motong pembicaraan, mohon maaf. Oke. Donnarumma dengan gaji yang relatif tinggi untuk kiper sebetulnya worth it nggak sih Mas? Karena ini kan kontrak habis, yang memperebutkan Juve katanya mau beli. Inter pun lagi mencari pelapis handal. Tapi sebetulnya dengan gaji yang sebegitu besar, worth it nggak sih untuk ukuran kiper? Worth it dan nggak worth it itu juga lebih pada bagaimana seorang pemain jadi simbol. Maksudnya si Donnarumma sejak debutnya ya di Milan. Dan itu yang membuat dia punya nilai lebih. Dan selama ini kan ya bisa dibilang siapa sih yang menjadi dianggap tokoh, maksudnya dianggap bintang ya, sekalipun nggak asli Milan tapi ya Romagnoli ya itu dianggap juga salah satu ya sosok sentral. Tapi kalau terus dipertahankan dengan agen seperti Raiola, sepertinya juga akan membuat Milan kesulitan ya. Harus ada momen di mana seperti Milan harus melepas Kakak di masa lalu. Jadi kan sedih banget ya melepas Kakak ya. Tapi kalau memang kebutuhan tim seperti itu ya itu harus dilakukan. Apalagi dengan gaji yang makin tinggi. Tapi jangan lepas gratis dong. Gimana caranya untuk lepas dijual? Tapi problemnya kontraknya kan pendek banget sudah. Iya, sudah di bawah 6 bulan kan bisa menjalin kontak dengan klub lain ya. Kecuali kontraknya diperpanjang. Setelah diperpanjang baru berpikir jual, itu mungkin. Itu lebih win-win solution. Karena rugi banget kalau Milan ngelepas gratis, kan rugi banget untuk talenta sebesar itu. Tapi masalahnya dengan gaji sebesar itu dan tim lain harus mendapatkan dengan ada harga jual, kayaknya malah berat juga ya. Makanya sebenarnya jadi pertanyaan saya, kiper gitu. Kiper digaji berapa sih? 10, berapa? 9. Soalnya kipernya si Juve Chesney itu 7 gitu kan. Itu ya maksudnya gede juga untuk ukuran kiper muda. Gede banget. Tapi masalahnya sekarang kan juga mulai belakangan ini kiper-kiper dengan harga tinggi sudah mulai banyak ya. Jadi enggak. Dan kalau bandingannya Szczęsny, Szczęsny itu adalah kiper Juventus sekarang. Tapi kan kalau kita bicara reputasi kan dia juga ya dia berakhirnya udah di situ aja kan. Maksudnya dia nggak pernah menjadi kiper top dunia. Ya kiper bagus. Maksud dia berada di level yang ya belakangan lah, kalau jauh banget lah kalau ngomong level Buffon, Neuer, atau di bawah DJA aja, masih di bawah DJA. Artinya pemain seperti Donnarumma ini punya peluang untuk mencapai level-level kiper paling atas dunia. Dan itu yang membuat kenapa di usia yang sangat muda
gajinya bisa setinggi itu gitu. Lebih Sepakat. pada potensi. Oke Mas, sekarang ke European Super League. Sejujurnya saya European Super League itu nggak begitu ngikutin banget karena yang jadi saya bingung sama ketika berseliweran di timeline ada penonton Indonesia, terutama karena saya banyak follow teman-teman Inter, ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Dalam hati saya kenapa mesti nggak setuju, kan malah menambah tontonan dalam hati saya ya sebagai penonton sepak bola layar kaca. Semakin banyak kompetisi kan semakin seru gitu, semakin banyak hiburan. Tapi saya nggak tahu alasan, saya nggak mendalami kenapa banyak yang nggak setuju. Tapi sebetulnya gimana sih Mas bisa hadir? Saya sudah baca tulisan dari Mas Ilham, cuma biar teman-teman lain aja dengar kenapa bisa tiba-tiba booming banget nih European Super League. Alasan mereka yang tidak setuju dengan European Super League rata-rata bicara soal kompetisi, karena itu kompetisinya tertutup. Maksudnya 12 tim pendiri ini mereka pasti berada di, karena ini kan masih awal, 12 tim ini adalah tim pendiri liga yang memungkinkan untuk nanti ada liga level bawahnya kalau banyak yang bergabung, dan ada peluang untuk itu sebenarnya. Lalu kalau bagi orang-orang yang menolak kalau di luarnya, artinya di Inggris dan lain sebagainya, itu wajar sih, dalam artian mereka merasa nanti tercerabut dari akar supporternya, karena mereka bukan tipe kayak kita fans layar kaca yang artinya ya udah makin banyak tontonan di televisi, it's okay, itu menarik. Ada sejarah yang juga mereka pegang dan lain sebagainya. Tapi bagi saya sih, saya adalah yang berada pada garis pro atas beberapa hal. Artinya nggak semua saya menyepakati apa yang digagas oleh ESL, tapi saya setuju beberapa hal. Paling pertama ya, perubahan akan selalu terjadi. Maksud saya adalah ketika awal Premier League hadir tahun 92 atau 93, saya lupa tahunnya, dia kan juga breakaway league, bukan liga resmi dari FA. Mereka keluar justru karena pembagian hak siar, karena pengen mengembangkan liganya dan lain sebagainya, dan nggak mau bergabung dengan liga yang sampai level amatir itu yang dipegang oleh FA. Akhirnya pecah. Lalu yang menjadi liga dianggap sebagai liga profesional ya Premier League sama bawahnya itu Championship. Artinya sampai sekarang kita melihat Premier League maju dengan baik, lalu pembagian hak siar membuat klub-klub di Inggris itu bisa sejahtera, jauh lebih sejahtera. Bahkan mungkin klub papan bawah di Inggris dapat hak siarnya segede Juve lah di Italia, yang artinya kan kesenjangannya jauh banget. Jauh banget. Nah, kita balik lagi, kita ngomong ke, lalu ada lagi satu hal yang bukan saya tentang, tapi saya juga merasa, bukan gusar juga ya, saya merasa apa ya, orang sering ada banner ya, ada di Twitter rame tuh, kayak sepak bola itu dikreasi oleh orang miskin, lalu kemudian dikuasai oleh orang kaya. Tapi ditulisnya di atas sepak bola modern. Dalam konteks itu saya nggak setuju juga. Kenapa bisa dibilang begitu? Sepak bola modern itu kan dibangun oleh kelas-kelas, bisa dikatakan kelas crazy rich di eranya. Artinya paling gampang lah kalau rada males membaca, ya coba aja lihat English Game di Netflix. Ya sekalipun ya itu kan dari gambaran sejarah, sekalipun mungkin nggak utuh, di situ bisa kita ketahui betapa memang awalnya ya dikuasai oleh golongan kaya. Sepak bola modern loh ya, sepak bola dengan aturan-aturan yang seperti ada sekarang. Yang the point-nya adalah ya ini selalu berubah, sepak bola selalu berubah, baik regulasi dan lain sebagainya. Kalau orang ngomong wah ESL itu demi duit, ya mungkin bisa jadi. Bahkan saya setuju kalau itu disematkan untuk klub-klub Premier League umpama. Ya, karena mereka udah cukup punya hak siar yang lebih gede.
Tapi bagi tim di La Liga dan Serie A, ya ini kesempatan. Kenapa kok Agnelli sampai begitu ngotot, begitu pengen banget? Dia nggak bisa lagi mengembangkan secara ekonomi melalui Serie A. Penghasilannya sudah notok. Apa yang bisa dilakukan lagi untuk meningkatkan penghasilan? Sudah nggak bisa. Situasinya karena penyebabnya adalah dia kayak berdiri sendiri kan. Tim-tim lain di Italia mana sih? Kayaknya baru Juve deh yang di Serie A yang benar-benar kita bisa bilang mengelola klub secara modern. Atau punya yang lain juga rada modern sih, tapi ya stadionnya tetap nyewa Pemkot lah. Bukan berarti mereka nggak mau, tapi kayak contohnya di Roma itu sudah berusaha, lalu di Milan juga sudah diupayakan, tapi terlalu banyak hal yang membuat perizinan, ya bayangin gini deh, kalau umpama Milan sama Inter keluar dari San Siro, itu mau dijadiin apa San Siro? Itu kan juga perlu dipikirkan oleh orang-orang Pemkot, kenapa mereka nggak mau dengan semudah itu melepaskan Milan dan Inter dari San Siro untuk membangun stadion sendiri. Itu banyak situasi yang oleh Agnelli dirasa pengembangan sepak bola di Italia itu dalam konteks untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik itu sudah pada situasi yang kayaknya sudah hampir notok kayaknya. Lalu dari pihak Liga, kenapa sih pihak Liga melarang klub-klub yang ada di Liga tersebut untuk bergabung di European Super League? Kan apa maksudnya, saya benar-benar awam. Kenapa? Kan sebetulnya yang mungkin nggak mengganggu jadwal klub atau mengganggu jadwal klub. Selama efeknya akhirnya membuat Liga menjadi bagus, kan kenapa enggak? Kalau dari bacaan Mas Ilham gimana nih, Mas? Problemnya 12 klub itu nantinya konsepnya mereka nggak ikut Liga Champions lagi. Kerugiannya bagi siapa? UEFA sebagai pelaksana Liga Champions. Bayangin Liga Champions tanpa 12 klub itu. Oh, jadi kalau klub yang bergabung di European Super League nantinya nggak main di Liga Champions gitu ya? Nggak main dong. Kan jadwalnya gimana mengaturnya? Mereka midweek gitu ya. Jadwalkan di waktu yang sama kok. Mereka jadwalnya tengah pekan. Jadi mereka bermain di tengah pekan sama seperti jadwalnya Liga Champions sekarang. Intinya mereka nggak bermain di Liga Champions. Jadi bagi liganya, bagi Serie A-nya, bagi Premier League-nya, nggak ada kerugian sama sekali. Tapi masalahnya adalah kemudian UEFA mengancam apabila mereka ikut, mereka akan di-ban dari liganya juga. Nah, situasi ini yang nggak diinginkan oleh fans klub-klub tersebut. Mereka nggak mau klubnya mereka hanya main di Super League doang. Kemudian itu yang kemudian jadi ditentang banget. Saya pikir sih ada beberapa hal yang ya konteksnya seperti itu. Lalu kalau bicara soal tuntutan, kenapa kok saya setuju dengan tuntutan ESL? Saya setuju bukan dalam konteks ada beberapa hal yang saya nggak setuju, tapi saya paling suka dengan apa yang mereka lakukan untuk melawan dominasi dari UEFA ataupun FIFA. Karena kita tahu bersama lah, coba googling deh tentang kenaikan gaji Ceferin kenaikan pendapatan Ceferin selama masa pandemi ini. Ketika dia membuat kebijakan kepada karyawannya, kepada di bawahnya untuk pemotongan, ternyata ada fakta yang dibuka bahwa dia mengalami kenaikan pendapatan. Ini kan masalah banget. Dan begitu banyak contohnya. Coba silakan dihitung, silakan di googling lagi. Dari hak siar untuk Liga Champions itu kan gede. Penghasilan dari sponsor Liga Champions itu gede. Tapi kan untuk klub kan cuma di kisaran 30-40% yang dibagi ke level klub. Ya oke, memang UEFA punya banyak proyek lain seperti pengembangan usia dini, lalu kemudian belum lagi dengan sepak bola wanita atau sepak bola perempuan dan lain sebagainya. Oke, mungkin bisa dialihkan ke situ dan lain sebagainya. Tapi bagi pebisnis macam Agnelli, macam Perez, dan macam geng Amerika yang ada di Premier League, tawaran membuat sebuah liga di mana hak siar
lalu kemudian sponsor dan lain sebagainya masuk ke mereka dengan nilai yang sebegitu tinggi, tanpa pembagian yang menurut mereka nggak adil, tentu mereka tertarik. Tentu ini hal yang menarik untuk meningkatkan pendapatan. Apalagi juga seperti inilah, harus diakui, ini lebih pada logika. Ini ini opini saya, bukan berarti berdasarkan, tapi berdasarkan fakta-fakta dari ucapan Perez. Dari fakta-fakta ucapan Perez kan memang ada arogansi sebagai klub besar ya. Kemudian kayak ya Lyon gitu, kenapa kalau Lyon nggak masuk, udah Lyon biar nyuplai main aja ke kami. Artinya ada logika kayak gitu, yang logika kesongongan yang memang harus klub elit, bener-bener elit, yang malas juga main di Liga Champions lawannya Panathinaikos, gak seru banget. Artinya ada logika kayak gitu. Kalau umpama dia main sama, wah berikutnya main sama ya minimal Arsenal sekalipun nggak pernah juara juga sih Liga Champions, tapi ya artinya nyaris-nyarisnya lumayan lah dalam 2 dekade terakhir. Sekalipun 1 dekade terakhir mereka juga kacau balau. Cuman yang sering kali orang jadi pertanyaan kan, wah ini ngomong-ngomong klub elit, lah emang Arsenal sama Spurs masuk dalam kategori itu, nggak pernah dapat piala ya. Oke, Milan lagi busuk ya dalam beberapa musim terakhir. Tapi secara kan historis dia punya 7 gitu loh. Belum nggak bisa ngejar Madrid juga, tapi yang bawahnya ngejarnya susah juga gitu. Saya pikir ya ada beberapa hal yang seperti itu. Pada dasarnya orang memang ngomong soal duit, tapi ini juga soal perlawanan terhadap apa yang dilakukan FIFA sih. Masalahnya perlawanan ini dilakukan terlalu eksklusif. Itu yang dipertanyakan. Itu aja sih. Nah, saya baca juga ada format-format yang akan digunakan di European Super League ini, akhirnya karena ini bergejolak, akhirnya mau diadaptasikan di Liga Champions atau gimana sih, Mas? Oh, begini. Jadi sejak Januari, mungkin sejak akhir tahun lalu deh, si Agnelli itu sudah ngomong soal Swiss model. Jadi sistem kompetisi dicatur yang kemudian diadaptasi ke sepak bola. Tapi penjelasan secara detailnya dalam sistem caturnya saya nggak paham. Cuman kalau saya baca beberapa ulasan, kayaknya menarik. Sebenarnya kayaknya menarik juga. Yang lebih menarik sebenarnya karena jumlah pertandingan jadi lebih banyak, karena lebih jadi 36 tim kan. Jumlah pertandingannya jadi lebih banyak. Jumlah pertandingan jadi lebih banyak, yang itu artinya adalah hak siarnya kemungkinan lebih naik, lalu match fee dan lain sebagainya lebih tinggi. Artinya dan kemudian tim ketika kalah itu nggak langsung tersingkir, seperti Juventus gitu, kalau nggak langsung tersingkir gitu aja, karena ada sistem yang membatasi, kalau kalah berarti dia harus masih akan lawan yang kalah juga atau gimana. Makanya sebenarnya saya pengen banget ngobrol dengan orang yang dari catur, kemudian kita compare dengan apakah itu cocok dengan sistem di sepak bola, apakah itu di sepak bola menjadi menarik atau gimana. Tapi intinya seperti ini. Oke, UEFA. Dalam beberapa konteks saya melihat perlawanan yang dilakukan oleh klub-klub itu nggak benar-benar kalah. ESL memang betul tidak berjalan. Tapi perlawanan yang mereka lakukan ya juga masuk, beberapa ide-ide dalamnya masuk. Kayak Swiss model kan idenya Agnelli ketika dia masih di ECA kan, masih di asosiasi klub Eropa itu. Akhirnya ide itu jadi deh di Liga Champions. Nggak dipakai di ESL tapi malah jadi di Liga Champions. Lalu kemudian yang kedua, klub-klub kaya ini kan gusar juga dengan FFP ini. Maksudnya adalah kayak City gitu kan juga gusar dengan FFP kan. Mereka nggak bisa asal belanja dan lain sebagainya karena harus ada financial fair play. Nah, buktinya sekarang kebijakan baru UEFA apa? Ya membuat nggak seketat itu FFP. Ada direnggangkan sedikit FFP. Lalu kemudian bicara soal tuntutan lain adalah pembagian hak siar. Nah,
Lalu sebelumnya UEFA ngomong, wah mereka nggak ada anggaran lagi karena anggaran sekarang COVID dan lain sebagainya. Ternyata sekarang mereka menggelontorkan anggaran baru dari sponsor baru. Artinya nggak bisa dianggap benar-benar kalah apa yang dilakukan oleh klub-klub. Kalau mereka dalam konteks ini sebagai ancaman. Karena ini kan ide-ide soal ESL ini kan bukan ide baru kan. Kayaknya hampir setiap 10 tahun ada deh ide ini. Sudah sejak zaman era Milan masih dipegang Berlusconi, ide-ide kayak gini sudah ada. Kayak gitu. Apa namanya? Kalau ini ujung-ujungnya sebetulnya untuk melipat gandakan pendapatan ya bagi klub, sebetulnya bisa diadaptasi nggak sih dengan klub-klub di Indonesia, Mas Ilham? Dengan adanya begini kan harusnya petinggi-petinggi klub juga jadi kepikiran kan, membuat formula supaya hak siar itu bisa menghidupi klub gitu. Menurut Mas Ilham gimana, Mas? Kita ngomong sepak bola Indonesia. Ini sedikit aja. Oke. Justru ini menarik. Sebenarnya enggak ada orang lain juga yang sudah saya sudah mengatakan ide ini beberapa kali, tapi ada orang lain juga yang sudah lebih dulu mungkin kayak Mas Asrul sudah bicara soal hak siar ini sejak setahun lalu mungkin sebelum pandemi. Saya membayangkan begini. Problemnya adalah pembagian hak siar di Indonesia itu nggak jelas. Malah kadang bukan disebut sebagai hak siar, dalam tanda kutip teman-teman juga menulisnya sebagai subsidi. Nggak subsidi, men. Ini subsidi itu kan kayak lu nggak mampu terus dikasih kan. Ini nggak subsidi, ini bukan soal subsidi hak siar ini. Cuman dialih-alihkan PSSI membahasakan atau media kita juga ikut membahasakan itu sebagai subsidi. Yang tahun ini kan sekitar 5,3 atau 5,2 gitu kan. Itu dikatakan sebagai subsidi. Konteks subsidi aja itu sudah membuat PSSI berada di atas, operator berada di atas, klub berada di bawah. Padahal yang dijual ini bukan PSSI. Itu kalau klub-klub tersebut itu bikin liga sendiri, penontonnya juga banyak. Iya kan? Nah, masalahnya adalah akan menjadi tidak adil ketika ide soal umpama 5 klub besar Persija, Persib, Arema, Persebaya, atau mungkin ditambah dengan Bali, ditambah dengan PSS, mau gitu yang penontonnya cukup banyak itu. Mereka menjual hak siar sendiri. Saya yakin kalau umpama sekarang penghitungannya ya, Persebaya itu satu musim dari yang istilahnya subsidi itu 5,3. Kalau Persebaya jualin sendiri hak siarnya, Persija jualin hak siarnya per item, mereka dapat jauh lebih banyak dari itu. Apalagi Persebaya itu jago jualan, sponsor gitu aja bermiliar-miliar mereka kan jago jualan gitu ya. Persija juga jago jualan, Bali juga jago jualan. Saya bisa membayangkan mereka bisa mencapai untuk hak siar mereka aja ya. Untuk hak siar mereka bisa sampai belasan atau mungkin di atas 20. Iya, karena kan fenomena sekarang juga klub-klub Indonesia mulai dikelola oleh orang-orang muda yang secara bisnis profesionalnya mumpuni, jadi jualannya pasti udah jago, nggak usang lah gayanya, nggak gaya Pemda gitu, nggak kayak dulu-dulu kan. Tapi problemnya nanti orang akan bertanya, oh nggak adil dong dengan yang lain gimana? Jadi ini bukan soal adil atau nggak adil, dan adil juga bukan berarti sama rata. Bagi saya seperti ini, situasi yang ada adalah klub-klub yang sekarang sudah semakin modern, artinya kayak beberapa klub yang saya contohkan tadi, itu sudah pada level ingin berlari, sudah mau berlari. Tapi memang ada klub yang masih merangkak di belakang, kadang bayar gaji aja kesulitan, itu ada gitu loh. Ada yang masih merangkak di belakang. Tapi ini yang beberapa klub ini sudah pengen berlari. Bagi saya sih yang dilakukan oleh operator dan PSSI, kasih jalannya aja. Udah urusan yang berangkang atau yang merangkak kayak yang ngesot kayak silakan ngesot aja, tapi yang berlari dikasih ruang untuk berlari. Nah, regulasinya itu yang perlu dipikirkan. Bagaimana mengaturnya agar menjadi adil. Ya mungkin ya saya nggak tahu formulasinya seperti apa. Tapi bagi saya sangat menarik ketika hak siar itu kalau memang nggak mampu, ya hak siar itu nggak dijual secara utuh, hak siar dijual secara terpisah juga menarik bagi klub-klub tertentu. Tapi kalau bagi klub-klub yang nggak ada penonton ya, umpama mana ya BFC gitu,
ya juga mau jual Haksiar ke siapa gitu kan. Persikabo gitu, Persikabo sih lumayan ya, masih lumayan lah, ada basis. Tapi pada dasarnya sih kalau memang itu diberlakukan memang menjadi tidak adil. Karena nanti ada klub yang penghasilannya gede banget, ada yang rendah banget. Nah, tapi ya jangan dibilang subsidi dong. Ayo dong cari formulasi yang hak lain ya. siar. Iya, formulasi hak siar yang menguntungkan dong. Ini keluhan dari ada beberapa manajer di klub. Ya kalau di luar negeri kenapa tuh liganya masih bisa berjalan, nggak ada penonton bisa berjalan aja, keuangan aman-aman saja. Mereka dapat duit dari hak siar. Di Indonesia dapat duit dari mana, Pak? Nggak ada penonton nih gimana? Merchandise juga nggak laku. Kalau nggak ada kerumunan dan lain sebagainya. Tapi hak siarnya udah cuma 5,3 miliar, yang namanya subsidi, bayarnya sering telat. Gitu, ini problem. Oke. Semoga klub-klub itu nggak berusaha melakukan perlawanan seperti tim ESL, karena PSSI akan sangat kebingungan. Dan cara penanganannya, penyelesaian masalahnya beda nih, bisa malah dualisme lagi, repot lagi. Saya pikir sih nggak kalau sampai level itu nggak sih, karena sudah banyak yang menyadari bahwa ya gimana pun ya apapun yang terjadi ya PSSI, kita harus tetap ikut PSSI. Cuman mereka juga dalam hati ya sialan ini, tapi ya kita harus tetap ikut gitu. Apa boleh buat? Ya sama seperti situasi ya Milan sama Inter yang lucu bagi saya. Ini bercandaan soal Milan sama Inter. Kenapa kok Milan sama Inter ikut ke ESL? Ya sekarang Milan sama Inter yang sekarang itu bukan Milan sama Inter yang dulu, yang dikuasai keluarga Moratti sama Berlusconi. Milan yang Inter sekarang itu kan ya takut di bawah keluarga Agnelli yang lebih senior kan. Keluarganya, sehingga ya ada peluang seperti ya mereka ikut aja. Lalu kemudian disuruh mundur. Sekarang kan mundur-mundurnya belum jelas ini kan, Inter dan Milan ini. Apakah sudah mundur secara resmi atau belum? Itu kan nggak jelas. Bahkan berita yang berkembang, direktur teknik direktur sportnya Marotta bilang nggak tahu, Zhangnya bilang udah daftar, segala macem gitu. Di level tengah ngomongnya nggak tahu, di tengah ngomongnya nggak tahu semua, seolah-olah wah nggak tahu, agar bersih gitu, biar yang atas-atas aja deh yang ngurus gitu. Ya. Oke, Mas Ilham, terima kasih banyak. Saya nggak mau mengganggu waktu Mas Ilham lebih banyak. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Nanti untuk link pembelian bukunya Mas Ilham kan ada di fandom tuh, saya masukkan di link deskripsi. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Sehat. Sama-sama. Ciao. Sama-sama. Tetap sehat. Ya, makasih ya Mas. Ya. Gokil, seneng banget gua. Makin hari yang bisa gua ajak ngobrol orangnya makin keren-keren banget, kece-kece banget. Mas Ilham Zada udah pernah ngeliput langsung pertandingan di Eropa langsung dari stadionnya, berarti kan emang pengetahuan bolanya gokil. Ya udahlah, tadi udah kelihatan lah ya pas kita ngobrol tentang European Super League, asik banget. Sehat selalu untuk Mas Ilham. Bukunya bisa dibeli, ada di kolom deskripsi. Apalagi ya mau ngomongin untuk Serie A, mungkin yang akan lebih seru adalah keluar dari zona degra. Parma jauh sama Crotone udah hampir pasti. Poin aman untuk ke zona degra kan poinnya 40, tapi yang poinnya 40 palingan Genoa, Bologna sih yang Udinese yang paling berpeluang. Jadi Fiorentina, Spezia, Torino, Cagliari dan Benevento ini punya 5 pertandingan yang sangat hidup mati. Itu aja sih dari gue, sampai ketemu di cerewetin Serie A berikutnya. Bye bye.